Di Haifa, betul Pak, Susu Kuda lokasinya. Jadi saran saya sih itu. Nah, ngomong-ngomong Pak Paul, saya mau kasih lihat hal yang menarik ya. Mungkin Pak Jenderal bisa lihat juga. Pak Jenderal, ini saya mau bagi. Pak Paul izin share screen. Ya, memang ada berat sebelah dari Uni Eropa, walaupun di akhir-akhir ini Uni Eropa itu menganggap ini kelewatan yang paling. Satu agama saja. Sementara kalau di Yerusalem ngurusin 3 agama, satu agama saja ada bermacam-macam aliran. Israel nggak bisa ambil. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena itulah kota internasional dan itu menjadi seperti Singapura jadinya. Ya udah khusus sendiri, itu satu kota sendiri, itu berdaulat. Malaysia nggak bisa ambil. Satu agama saja. Sementara kalau di Yerusalem ngurusin 3 agama, satu agama saja ada bermacam-macam aliran. Ya, Uni Eropa itu sebetulnya lebih pro Palestina loh, sebetulnya. Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe. Berantem kalau untuk kebaikan bagus, Pak Zan. Benar. Iya. Ya kan? Oke, dah. Oke, luar biasa Ibu Koni. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, bye. Ya, luar biasa teman-teman ya. Tadi itu trigger aja ya sebagai trigger ide tentang kota internasional. Walaupun tadi yang saya tangkap dari Ibu Koni ternyata beda dengan yang saya tangkap. Kalau saya berpikir tentu berbeda dengan Ibu Monik dan nanti Pak Jenderal juga mungkin bisa lebih gubrak-gubrak lagi. Ada beda lagi kalau Pak Jenderal, saya yakin bahwa untuk menjadikan Yerusalem sebagai kota internasional ini dalam arti begini, tidak boleh seorang pun baik Israel maupun Palestina untuk mengambil alih Yerusalem karena Yerusalem ini milik dunia. Nah, masalahnya kan lalu di bawah otoritas siapa? Nah, itu kan menjadi masalah. Apakah di bawah otoritas PBB? Enggak mungkin. Ya. Uni Eropa itu sebetulnya lebih pro Palestina loh. Sebetulnya. Karena ada kepentingan dulunya, yaitu diawali dari perjanjian Balfour dan tentu saja Jerman penggeraknya. Asal usulnya kan, bagaimana mereka menggunakan Palestina untuk menang dalam Perang Dunia II. Tapi akhirnya kan kacau. Jadi waktu Zionis yang terakhir ya, Aliyah yang terakhir sebelum 1948 itu ada kapal dengan 2.000 orang Yahudi itu ditabrak loh sama kapal Inggris. Artinya memang ada berat sebelah dari Uni Eropa, walaupun di akhir-akhir ini Uni Eropa itu menganggap ini kelewatan yang Palestina ini. Dilihat dari statement-statementnya Angela Merkel, Rutte, juga Macron ya. Itu mereka bilang ini kelewatan, ini Hamas, intinya begitu. Israel punya hak untuk membela diri. Karena memang kelewatan ya yang Hamas ini terakhir. Nah, tetapi yang saya maksud adalah benar-benar Yerusalem ini berdiri sendiri. Ya, menjadi negara yang merdeka. Yerusalem menjadi sebuah negara di dalam negara. Bukan di bawah. Nah, ini hanya ide ya. Ini hanya ide. Tentu saja seperti kalau Ibu Koni tadi bukan seperti itu. Saya nangkepnya enggak. Ternyata itu administrasinya dijadikan seperti Vatikan, tetap di bawah Israel, tetapi itu semua menjadi kota internasional yang disahkan oleh Uni Eropa seperti Vatikan persis. Vatikan kan tetap di bawah Italia kan, dan mereka semua orang-orang Italia semua di situ. Tapi pemimpin negaranya, pausnya itu bisa orang Albania, bisa orang dari dulu siapa itu Argentina ya pernah ya, bisa dari Argentina, bisa orang dari Jerman, Paus Benediktus kalau nggak salah di Jerman ya, bisa dari mana-mana pemimpinnya, nggak harus orang Yahudi gitu loh, yang nggak harus orang Italia kalau yang di Vatikan, kalau yang di Yerusalem nggak harus orang Yahudi. Bisa saja dia nanti orang Jepang, bisa kan? Bisa jadi dia nanti orang Jawa yang menjadi pemimpin di Yerusalem.
Seperti itu. Nah, itu dalam idenya Ibu Koni mungkin ya. Dalam idenya saya justru malah lebih ekstrim, ya jadi negara Yerusalem itu. Sehingga tidak menjadi konflik lagi. Palestina nggak bisa ambil, Israel nggak bisa ambil. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena itulah kota internasional dan itu menjadi seperti Singapura jadinya. Ya udah khusus sendiri, itu satu kota sendiri. Itu berdaulat. Malaysia nggak bisa ambil, Indonesia nggak bisa ambil. Nah itu bagi saya. Ya Ibu Monik lanjut. Kalau saya gini Pak Paul, kalau tadi usulannya Bu Koni adalah administrasi 3 agama, sangat sulit. Kenapa? Karena Vatikan hanya mengurusi Katolik. Satu agama saja. Sementara kalau di Yerusalem ngurusin 3 agama, satu agama saja ada bermacam-macam aliran. Coba contohnya Kristen deh. Di Israel aja tuh ada Kristen Ortodoks yang juga ada Yunani, ada macam-macam kan. Ada Rusia, belum lagi ada Koptik. Untuk satu gereja makam kudus saja 7 denominasi ada di situ. Dan 7-7-nya mau memegang kunci gereja. Sampai akhirnya diputuskan oleh pemerintah Israel, kunci gerejanya akhirnya disepakati tetap berada di tangan Islam. Keluarga Nuseibe. Nah, itu bisa Anda tonton di YouTube Fakta Israel ya. Nah, tapi intinya adalah tidak mungkin karena Islam pun ada bermacam-macam mazhab gitu kan. Jadi siapa nanti yang akan mengadministrasikan kota Yerusalem tersebut? Jadi saran saya tetap kalau saya ya, Israel tetap menjadi pengelola, pemilik Yerusalem. Dan dari situ kita bisa melihat sendiri, kita saat ini bisa akses ke Yerusalem. Mau Indonesia yang nggak punya hubungan diplomatik pun diterima oleh Israel. Muslim bisa masuk ke Yerusalem, padahal kita nggak punya hubungan diplomatik. Nah, itulah kemudahan atau kebaikan dari Israel yang mau gitu ya menerima kita sebagai turis religi untuk datang ke situs-situs Kristen atau situs-situs Islam. Bahkan di Israel pun ada kuil Bahai. Di Indonesia ada loh komunitas Bahai. Gitu. Dan mereka pun bisa akses ke sana setiap bulan November, hari kematian pendiri Bahai itu diperingati secara internasional dan beberapa dari Indonesia juga bisa datang ke sana. Di Haifa betul Pak Susu Kuda lokasinya. Jadi saran saya sih itu. Nah, ngomong-ngomong Pak Paul, saya mau kasih lihat hal yang menarik ya. Mungkin Pak Jenderal bisa lihat juga. Pak Jenderal, ini saya mau bagi. Pak Paul izin share screen? Ya, bisa. Boleh ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya pernah screenshot ya. Ini dari Kemlu Aman. Bisa kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Jadi menurut Kemlu, khususnya KBRI di Yordania dengan ibu kotanya Aman, mereka mengakui bahwa nama negara Palestina itu ibu kotanya Yerusalem, Pak Paul. Bukan Ramallah. Kebaca kan Pak Paul, Pak Jenderal, Pak Jenderal Tobi kelihatan ya? Nah, jadi ini menurut situs resmi. Ini ya kan, Kemlu, Kemlu.id ya? Iya, Aman, bla 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 gitu ya. Nah, ibu kotanya Yerusalem, Pak Paul. Pak Jenderal, ibu kotanya Yerusalem, bukan Ramallah. Nah, kepala negaranya benar ya, Mahmud Abbas. Kepala pemerintahannya benar juga nih, Rami Hamdallah. Menteri Luar Negeri, penduduk sekian, mata uang shekel tuh mata uangnya apa? Israel ya, shekel. Dalam Alkitab Bapak Ibu, shikal. Gitu ya. Nah, GDP. Nah, lalu di bawah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina terjadi tahun 1989, tanggal 19 Oktober. Menarik ya, Pak Paul. Ini bukti pertama. Terus bukti keduanya, jadi menurut situs yang terlampir ya, kemlu.go.id Aman ini, dijelaskan juga sejarahnya gitu Pak Paul. Sorry, tadi saya lingkari supaya teman-teman di live YouTube bisa lihat. Ya. Ini ya. Kalau gitu di sign out dulu, lalu masuk lagi screen-nya. Oke, stop share dulu ya.
Ya, Nah, lanjut. jadi ini maksudnya aneh banget ya. Nah, terus ini kan ada sejarahnya ya. Nih Pak Paul, sejarah negara Palestina, Daulat Filastin, bla bla bla. Ya kan? Tetapi di kalimat kedua Pak Paul, status politiknya ditulis masih dalam perdebatan. Kalimat ketiga, sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN, telah mengakui keberadaan negara Palestina. Itu ya. Dan ditulis di sini, Deklarasi Kemerdekaan Palestina pada 15 November 1948 di Aljazair. Gitu. Jadi, agak membingungkan. Karena apa? Di satu pihak dibilangnya belum merdeka, tapi ada hubungan diplomatik diakui 19 Oktober 89. Dan di sini dibilang juga sudah merdeka 15 November 88. Gitu ya. Nah, itu dia Pak Paul informasinya. Nah, yang menarik juga, saya tadi mau nge-share dari situsnya, ternyata tidak bisa diakses. Untungnya saya sudah screenshot gitu ya, saya punya jejaknya. Tapi saya tidak bisa tunjukkan ke Bapak Ibu saat ini informasi realnya. Karena ditulis sedang dalam proses penyegaran halaman. Itu saja Pak Paul informasi yang saya mau bagikan. Menarik ya, sebentar. Ada, sebelum masuk ke Pak Jenderal, saya ingin. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.